Jadi selama saya bertugas di sana, yang saya pikirkan adalah keluarga itu mereka dulu. Ada apa di sana sebetulnya? Mungkin satu kata untuk menggambarkan pengalaman komandan menjadi komandan Satuan Tugas MINUSCA. Jadi tanpa rasa syukur itu berat bagi saya bisa membawa mereka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat seni, selamat datang di Benteng Bicara. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik tentunya di podcast Benteng Bicara, yaitu ruang untuk berbagi cerita serta inspirasi tentang dedikasi dan pengabdian prajurit seni TNI Angkatan Darat di seluruh penjuru negeri. Dan pada episode kali ini kita kedatangan sosok inspiratif yang baru saja kembali dari tanah Republik Afrika Tengah, dan tentunya kita akan mewawancarai beliau bagaimana pengalaman dan pandangan beliau atas pengalaman-pengalaman yang sudah beliau dapatkan di negeri yang jauh membawa nama bangsa Indonesia. Langsung saja kalau begitu, mohon izin, apa kabar Komandan? Alhamdulillah baik Mbak Dewi ya. Betul, terima kasih Komandan telah menyempatkan waktu hadir untuk datang di podcast kami. Kebetulan Komandan sebagai bintang tamu pertama. Bagaimana perasaan Komandan menjadi bintang tamu pertama di podcast Benteng Bicara ini, mohon izin? Nah, saya sangat kaget Mbak ya, sangat kaget. Baru saja tiba dari Afrika Tengah dan sekarang pun masih jet lag rasanya. Wah. Jadi kalau sekarang tuh di Afrika Tengah tuh masih subuh ini berarti. Wah, berarti sangat perbedaan waktunya sangat lama 6 ya. jam ya, Oh, 6 gitu. jam. Tapi ya alhamdulillah, terima kasih sudah diundang, apalagi ini kesempatan pertama. Ya insya Allah kita bisa sharing informasi pengalaman saya yang nantinya bisa memberikan motivasi untuk seluruh prajurit TNI bisa menjadi peacekeeper. Baik, sekaligus kami mengucapkan selamat datang kembali di Indonesia, Komandan. Kemudian kalau boleh tahu, mungkin kita flashback sebentar, mungkin bisa diceritakan Komandan untuk riwayat perjalanan karir sehingga Komandan dapat sampai di titik ini sebagai Komandan Satgas. Oke Mbak, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Iya betul. Nama saya Letnan Kolonel Kopzeni M. Infan Ibrahim. Saya abiturian Akademi Militer tahun 2005. Kemudian dinas pertama saya di Yonzikon 14. Saya sebagai Danton dan saat ini jabatan saya juga sebagai Danyon Zikon 14. Jadi memang saya kembali lagi ke betul. Satuan saya yang asal karena memang saya waktu Letnan 2 itu tidak terlalu lama di batalion. Oh, saya berarti sempat pindah ya Pak? Pindah ke Mabes TNI, pindah ke Jihandak, Pusdikzi dan seterusnya sampai akhirnya saya kembali lagi ke Batalion Zikon 14 sebagai Danyon. Baik, itu dari Danton ke Danyon itu berapa lama hingga akhirnya ke Yonzikon 14 kembali Komandan? Bisa 15 tahun Mbak. Wah, sangat panjang ternyata ya Komandan ya. 2005 sampai 2023 ya, sekitar 13 tahun sampai 15 tahun. Berarti sudah banyak pengalaman dari kota A, B, dan C, kemudian kembali lagi. Mohon izin Komandan, kami izin bertanya, mungkin bisa ada tidak ya kepikiran untuk menjadi Komandan Satgas kalau melihat zaman dulu pas mungkin saat menjadi Danton? Iya. Dulu waktu saya di batalion masih Letnan 1 itu Mbak, memang saya menyiapkan batalion saya itu sebagai main body-nya Satgas Haiti B. Saya waktu itu dikaderkan untuk menjadi Pasiop. Namun takdir berkata lain, saya tidak berangkat karena saya ada panggilan tugas ke Mabes TNI sebagai staf pribadi Panglima TNI. Sehingga saat itu saya sudah tidak ada keinginan atau sudah putus harapan, putus asa bahwa saya tidak mungkin jadi seorang peacekeeper. Wah, gitu karena waktunya terlalu cepat, Letnan 2, Letnan 1, Kapten sampai dengan Mayor, wah ini tidak mungkin lagi menjadi seorang peacekeeper. Sampai akhirnya saya menjabat sebagai Danyon, di situ saya ditunjuk sebagai Dansatgas. Saya kaget, wah ini jadi semakin kita mengikhlaskan sesuatu, kata Tuhan itu, semakin kita mengikhlaskan sesuatu, semakin dekat barang itu. Benar sekali, Nah, Komandan, itu yang sangat pengalaman inspiratif. Dan
kata-kata yang selalu saya ingat bahwa kita tidak boleh mengejar Iya, dunia lah. benar. Jangan terlalu mengejar dunia banyak sekali. Berarti apa yang untuk kita pasti takdir itu tidak usah dikejar, pasti ke kita ya Komandan ya. Betul. Selama Baik. kita ikhlas, Wah, sabar dan alhamdulillah. ikhlas. Komandan, tentu saja di balik kesuksesan Komandan saat ini terdapat keluarga yang suportif tentunya ya. Kemudian ketika Komandan di Republik Afrika Tengah tentunya pasti jauh dari keluarga. Bagaimana perasaan Komandan di saat itu dan apakah ada kendala untuk menghubungi keluarga? Mungkin karena saya sebagai komandan Satgas di daerah Afrika Tengah ini di MINUSCA, jadi keluarga pribadi saya bikin kesekian kali. Karena apa? Karena saya membawa 239 prajurit. Wah. Saya adalah yang ke 240, berarti total 240 prajurit, 233 laki-laki dan 7 perempuan. Baik. Jadi selama saya bertugas di sana, yang saya pikirkan adalah keluarga itu mereka dulu. Baik. Keluarga saya yakin mereka pasti akan support saya. Namun tanggung jawab terbesar saya adalah bagaimana membawa 240 orang ini berangkat lengkap dan kembali lengkap 240. Dan alhamdulillah saya membawa mereka berangkat dan kembali 240 sehat, selamat dan lengkap. Baik Komandan, sangat menginspirasi kami semua karena ternyata Komandan sangat profesional, jadi mementingkan apa yang sekarang ditugaskan dahulu. Kemudian Komandan, apakah ketika di sana apakah terkendala sinyal mungkin atau mungkin ada hal-hal yang menyebabkan komunikasi susah dengan keluarga? Akan jauh, mohon izin. Ya, alhamdulillah Mbak, mungkin ini jalan Tuhan juga bahwa saya diberi kesempatan untuk melaksanakan survei. Melaksanakan survei sehingga saya melihat dulu situasi di sana. Selama seminggu saya survei di sana, saya mempelajari situasi. Kemudian setelah itu saya juga berangkat beserta pasukan. Memang yang utama adalah saya pikirkan adalah sinyal internet. Tidak Karena jauh-jauh itu ya. Betul sekali, betul. Kebutuhan yang saya yakini bahwa jika kebutuhan internet itu dipenuhi, insya Allah moral anggota itu akan selalu baik. Dan alhamdulillah upaya saya di sana untuk mengadakan sinyal internet tidak diragukan sama anggota. Mereka sangat bersyukur sekali karena mereka terhubung dengan keluarganya 24 jam tanpa putus, tanpa kendala, dan tanpa biaya. Kemudian kami penasaran bagaimana cara mengadakan sinyal tersebut? Ya, saya tidak menyampaikan vendor mana karena takutnya tidak pas di wawancara kali ini. Tapi intinya namanya sebagai komandan tentu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada anggotanya. Dan alhamdulillah saya bisa mewujudkan itu dan mereka sangat berterima kasih sekali sama saya karena mereka bisa berkomunikasi dengan keluarga jam berapapun, dimanapun. Baik, itu benar sekali Komandan karena komunikasi itu sebetulnya yang mengangkat moral pasukan ya Komandan ya. Ya betul, kemudian berbicara tentang Republik Afrika Tengah ini kan mungkin memiliki latar belakang kondisi cuaca iklim yang berbeda Komandan. Kemudian berbeda jam waktu dengan Indonesia yang sangat terpaut jauh. Apa sih respon awal Komandan ketika pertama kali menginjakkan kaki di Republik Afrika Tengah? Saya ingat sekali, saya hari Rabu tanggal 20 November 2025 itu pertama kali saya beserta pasukan Satgas Kizi MINUSCA 37K menginjakkan kaki dengan menggunakan pesawat Garuda Airlines. Tentunya Republik Afrika Tengah ini berjarak lebih kurang 16.362 km. Jadi kalau pakai pesawat itu ditempuh dalam waktu 26 jam, Mbak. Wah, lebih dari 1 hari ya, Komandan. Jadi kita di pesawat tuh sampai kehabisan gaya. Kehabisan gaya, kita mau tidur gaya apalagi sampai kapan ini sampainya. Tapi alhamdulillah kita sampai juga. Ini Republik Afrika Tengah ini terkenal dengan landlocked country. Landlocked country itu adalah negara yang dikelilingi oleh negara lain, jadi memang aksesnya sangat sulit. Baik dari segi laut, akses jalur laut, jalur udara, jalur darat itu sangat sulit. Karena apa? Karena dia dikelilingi oleh negara lain, sehingga kita bisa bayangkan dia pasti akan negara tersebut pasti akan sangat ketergantungan dengan negara tetangga lain, sehingga kehidupannya akan sulit.
biaya tinggi, biaya ekonomi mahal dan lain sebagainya. Baik Komandan, saya penasaran. Komandan tadi berkata kalau misalnya mungkin mobilitas tergolong sulit. Mungkin bisa diceritakan Komandan bagaimana dari Indonesia ke camp di mana misi PBB itu berada, apakah langsung dari bandara sampai tiba di lokasi atau harus ada perjalanan beberapa jam atau bagaimana Komandan? Ya, baik Mbak. Untuk Satgas Minuska ini, Kizizeni ini memang intermission dari Haiti. Oh iya, baik. Dari Haiti sekitar 4 tahun atau 3 tahun setengah pindah ke Minuska. Sehingga Satgas Kizi Indonesia inilah atau yang terkenal dengan Indonesia Engineering Company ini Baik. itu sebagai pionir. Pionirnya Minuska. Karena Kizi Indonesia inilah yang pertama kali membuka lahan tahun 2014 di Afrika Tengah tersebut, misi Baik. UN MINUSCA, sehingga lokasinya sangat strategis dengan bandara. Karena Wow, kita yang gitu membuka bandara, membuka super camp itu aksesnya, sehingga sangat dekat sekali. Namun sekarang tantangannya dengan kita sebagai kontingen ke-11, kita sudah dideploy ke beberapa daerah, ada di Boberati, ada di Bosang Moa, kemudian ada di Ngotere, ada di Bozum. Itu jaraknya tuh sekitar 300 sampai 400 km dari camp utama kita. Itu yang tantangan kita yang sekarang jadi menjadi perhatian para komandan Satgas biasanya. Jadi komandan ini membawa pasukan itu dalam satu daerah atau menyebar, Ijen? Awalnya satu, kemudian kita diberi waktu 1 bulan untuk induction training, untuk selanjutnya kita deploy ke tempat-tempat yang tadi. Di Boberati ada 30 orang, di Bozum ada 10 orang, di Ngotere ada 3 orang. Itu jaraknya lumayan jauh. Harus ditempuh dengan pesawat UN dan melewati jalur merah, zona merah. Apa itu zona merah, Komandan? Zona merah itu yang kalau dilalui itu dia ada batas waktunya. Jadi maksimal jam 5 sore itu tidak boleh ada pergerakan. Ada apa di sana sebetulnya? Kenapa jam 5 sore sudah pembatasan waktu? Kita kenal di Afrika Tengah kan banyak amgrup ya Mbak ya. Iya, banyak betul. amgrup, kemudian banyak kriminalitas tinggi. Betul. Apalagi mereka melihat pasukan UN itu kan sebagai pasukan yang elit. Betul sekali ya. Sehingga mereka bisa tidak menutup kemungkinan ancaman itu datang kapan saja. Maka itu zona merah adalah zona yang kemungkinan di situ banyak kriminalitas, amgrup dan sebagainya. Baik. Komandan, tadi Komandan mengatakan apabila pasukan UN itu terkenal sebagai pasukan elit. Kenapa dikatakan demikian? Apakah respon dari masyarakat di sana segan atau menyambut dengan ramah atau bagaimana? Maksud kami pasukan elit di sini karena kita ini kan bersumber dari negara lain. Betul. Di sana tuh ada 43 kontingen dari negara lain. Jadi tidak hanya Indonesia, ada Portugal, Bangladesh, Bhutan, Nepal. Kemudian ada banyak sekali lah, ada semua dari benua itu mewakili ada di sana. Baik. Nah, tentunya dengan banyaknya ini bagi warga lokal melihat kita ini kan dilengkapi dengan uniform, betul. Kemudian dilengkapi dengan senjata, dilengkapi dengan kendaraan yang di sana tuh mungkin melihat barang itu tuh sesuatu yang sangat langka. Betul. Nah, sehingga mungkin akan ada terjadi gap lah di sana gap. Tapi dengan kita menggunakan uniform ini tidak menunjukkan berarti bahwa kita pasukan elit yang terus kita tidak mendekat dengan mereka, tidak. Kita di sana datang untuk membangun perdamaian. Baik, Komandan, saya penasaran sebetulnya kan tadi ada lebih dari 40 negara yang tergabung di misi PBB Perdamaian Dunia ini. Kemudian sebagai komandan satuan tugas, apakah komandan ini berkomunikasi dengan negara lain? Dan bagaimana cara atau titik kumpulnya? Melihat tadi komandan mengatakan bahwa tersebar di beberapa daerah yang sangat jauh. Iya. Jadi memang uniknya emblem UN itu adalah kita harus bisa melakukan komunikasi diplomasi. Jadi kita ke sana tuh selain membawa bendera merah putih, kita juga di bawah naungan PBB, United Nations, sehingga kita memang mau tidak mau harus berkomunikasi dengan mereka. Sebagai komandan terutama itu adalah hal yang paling utama, karena tanpa adanya jalur pembuka dari komunikasi antar komandan. Tentu satuan bawah saya ini, anggota-anggota saya ini akan sulit berkomunikasi. Betul sekali. Kemudian komandan, mungkin komandan ini kan tertua dari
sebuah tim, apalagi tim ini kan 3 matra yang saya tahu. Ya. Kemudian bagaimana komandan menjaga moral baik diri sendiri maupun moral pasukan, apalagi kondisinya mungkin tidak stabil di sana, mungkin dapat diceritakan komandan. Memang unik untuk Satgas ini, kita memang namanya Satgas Zeni. Betul. Tapi di Kenapa dalamnya ada angkatan laut, ada angkatan udara, dan angkatan darat sendiri. Dan angkatan sendiri pun bukan hanya Zeni saja. Tapi kita sejak dinyatakan bahwa kita adalah Satgas Gizi TNI, kita bulatkan tekad di sana. Kita memang harus memegang hal-hal teknis terkait Zeni dalam hal mendukung satuan atas, kemudian survivability dan sebagainya. Kita juga harus memperhatikan aspek mental, kekompakan daripada kita. Bagaimana? Sehingga saya berupaya mengkompakkan mereka pada saat PDT, Mbak. Pada saat PDT. latihan di PMPP, itu adalah kesempatan kita untuk saling mengenal, sehingga pada saat di daerah tugas itu tidak menjadi kendala lagi. Baik, komandan, ini menarik karena saya baru dengar ini PDT ini. Sebetulnya PDT itu berapa lama komandan, dan apa saja yang dilakukan di pelatihan tersebut? Untuk PDT itu dilaksanakan 1 bulan, Mbak, 30 hari. Kegiatan yang dilakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya tidak jauh dari aturan-aturan yang ada di UN yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari. Mungkin bisa disampaikan beberapanya. Yang pertama, salah satunya yaitu sesuai dengan mandat adalah protecting of civilian. Bagaimana kita sebagai anggota UN itu melindungi masyarakat. Betul. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita harus jangan melakukan misconduct, artinya jangan melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian kita harus menghargai gender. Betul. Gender wanita. Bagaimana wanita di sana itu harus kita hormati, tidak boleh kita lecehkan. Nah, kemudian materi-materi yang lain terkait dengan pekerjaan teknis itu biasanya tidak terlalu diajarkan, karena kita memang berangkat ke sana tuh sudah diuji oleh Puziat, khususnya sebagai LKT di bidang Zeni. Mereka tentunya Puziat sudah memilih orang-orang yang memang expert di bidangnya. Sehingga di PDT itu lebih banyak pada materi-materi tentang UN. Baik, sebelum PDT tentu saja ada tahapan-tahapan seleksi untuk menjadi prajurit yang berkontribusi di MINUSCA. Kemudian komandan bisa diceritakan sedikit apa saja tahapan-tahapan seleksi tersebut? Untuk menjadi seorang peacekeeper ini mungkin idaman seluruh prajurit ya, Mbak. Betul sekali. Karena dari puluhan ribu prajurit TNI mungkin yang baru menjadi seorang peacekeeper tuh baru ribuan. Kalau saya lihat tuh baru 1%. Wah. 1%-nya. Sehingga orang-orang yang terpilih menjadi peacekeeper tentunya adalah orang yang pertama dia punya mental seorang peacekeeper, yang kemudian dia punya kemampuan, yang ketiga mempunyai kemampuan bahasa, ya kan? Yang keempat mungkin dia di dalam kehidupan sehari-harinya dia dipercaya sama pimpinannya. Sehingga dia ditunjuk untuk ikut seleksi dan bisa sukses atau bisa berhasil untuk mengikuti pelaksanaan misi tersebut. Komandan mengatakan mental peacekeeper. Menurut komandan sendiri, mental peacekeeper tuh harusnya seperti apa? Mental peacekeeper ini unik, Mbak. Saya memang baru pertama sekali menjadi seorang peacekeeper, tapi saya pernah mengikuti kursus atau pendidikan ataupun latihan di luar negeri. Memang berbeda antara pendidikan, latihan ataupun tugas di bawah naungan PBB itu berbeda. Karena apa? Karena di situ ada mandat yang harus kita laksanakan. Betul. Mandat itulah yang harus kita pahami, kita kuasai, sehingga kita melaksanakan itu tidak keluar dari jalur daripada mandat tersebut, Mbak. Baik, sebagai seorang komandan tentu saja ada kalanya di mana terdapat momen komandan harus memutuskan suatu keputusan dengan cepat. Apakah dalam 1 tahun terakhir ketika di Republik Afrika Tengah komandan mengalami mungkin situasi yang kurang stabil atau situasi yang berbahaya bagi keselamatan prajurit dari Indonesia sendiri? Ini pertanyaan yang bikin saya merinding, Mbak. Waduh. Tapi saya boleh minum dulu boleh.
Ya Biar ampun. saya menjawab pertanyaan Iya, ini nih boleh. agak Biar apa ya? santai aja Komandan. Wah ini Wah, ini kopi apa ini? Enak sekali nih. nih kopi yang spesial kami siapkan untuk Komandan karena sudah jauh-jauh nih dari Republik Afrika Tengah. Kopi ini memang andalan Indonesia juga, Mbak, Oh untuk begitu, diplomasi di sana. Kita membawa kopi luwak, kopi kapal api, betul. sehingga setiap tamu yang datang kita tawari kopi. Wah tapi tamunya juga tertarik ya Sangat berarti. tertarik, mereka sangat suka sama kopi, Oh apalagi begitu. kopi Indonesia. Baik Baik, saya Komandan. jawab tadi, Mbak, ya, Betul. pertanyaan terkait dengan keputusan yang sangat sulit itu, di mana pada saat itu terjadi suatu kecelakaan kendaraan UN masuk ke dalam kali. Nah, Waduh, dalamnya itu lebih kurang 10 sampai 12 meter. wah Itu sangat dalam. membutuhkan alat angkut berupa kren. Dari sekian kontingen yang ada di MINUSCA, itu tidak hanya Indonesia saja yang mempunyai kren. Betul. Ada kontingen negara lain yang mempunyai kren. Tapi setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya dengan cepat mengerahkan operator kren dan alatnya untuk segera berangkat ke daerah kecelakaan. Memang permintaan secara Hmm, tasking order itu semacam surat perintah, Mbak. betul. Nah, itu memang belum keluar. Tapi Oh saya terbentuk hati nurani saya bagaimana eh, prajurit UN yang ada di kendaraan tersebut. iya betul sekali. Sehingga saya perintahkan persiapan berangkat. Tidak lama setelah kejadian itu terjadi, kami berangkat duluan. Memang semua kontingen yang ada di MINUSCA diperintahkan oleh Deputy Force Commander dalam waktu itu, karena Force Commander lagi melaksanakan tugas luar, sehingga Deputy Force Commander Mayor Jenderal TNI Michael Asmi dari Indonesia juga, beliau memerintahkan seluruh yang memiliki kren agar berangkat ke sana. Baik, Tapi Indonesia lah yang pertama duluan sampai. baik. Langsung melaksanakan tugasnya, langsung mengevakuasi kendaraan yang Korban. ada jatuh di dalam sungai tersebut. Ya, memang kita bisa mengangkat kendaraannya, namun dari 7 personil yang ada, 2 bisa selamat. Yang 5-nya mungkin karena Oh, keterlambatan atau mungkin karena jauh, Mbak. 73 kilo. berarti ini 73 kilometer dari camp kita lima jaraknya. orangnya bukan prajurit dari Indonesia. Bukan, dari negara lain, Mbak, yang Wah, sedang melaksanakan patroli. ya ampun. Itu ya ampun ternyata saya ikut merinding Komandan. Itu Ternyata dia, Mbak. Kami lihat ini ya. peristiwa itu sangat heroik sekali bagi Iya, kami, betul. karena berat APC itu sendiri itu hampir 10 ton beratnya. Wah, Sehingga kita mempertimbangkan benar apakah kren kita ini mampu mengangkat atau tidak. betul. Belum lagi kondisinya itu dekat dengan jembatan. Jadi memang diperkirakan saat itu apakah karena jembatan atau karena human error. Nah, itu yang masih dalam hasil investigasi. Baik. Tuh, Mbak. Komandan, kami sebetulnya dari tadi masih penasaran kenapa MINUSCA ini disebut MINUSCA 37K. Apa arti 37K tersebut? MINUSCA itu berarti Multidimensional Integrated Stabilization Mission. Nah, artinya eh, misi yang dinaungi oleh banyak negara Betul. untuk menciptakan stabilitas di Republik Afrika Tengah. Baik. Kemudian 37 itu merupakan kontingen. Kontingen pertama tuh kalau seingat saya tuh pertama tuh di Mesir. Baik. Kontingen Garuda Indonesia pertama itu ke Mesir kalau nggak salah. Kemudian kita ini adalah ke-37. Karena Wah, sebelumnya tuh kan ada yang Kongo, ada Libanon, ada Mali, ada Sudan, dan seterusnya. Nah, kita ini yang MINUSCA Afrika Tengah ini yang ke-37. Yang K ini adalah pasukan yang ke-11. oh Jadi begitu. sudah ada 10 komandan-komandan terbaik Satgas Gizi Wah, MINUSCA ini yang saya hanya meneruskan. Mereka adalah komandan-komandan terbaik. Saya kira baik. mereka lebih baik daripada saya, Mbak. Komandan, apakah sebelum berangkat mungkin komandan berkoordinasi dengan komandan yang sebelumnya mungkin bagaimana kondisi di sana? Apa yang harus dilakukan? Apakah sudah ada rencana, komandan? Ini unik, Mbak, pertanyaannya, Mbak, ya. Iya. Saya memang tidak berkomunikasi langsung dengan para komandan Satgas, tapi pada saat saya menjadi Kabak Orgas Puziat, Nah, Kabak Orgas Subdit Binsat Puziat, saya diperintahkan oleh Kapuziat saat itu Maijen TNI Abi Ismawan, betul. Kasubnya Kolonel CZI Irfan,
Beliau memerintahkan saya untuk membuat buku perjalanan 20 tahun Satgas Kongo. Baik, Bayangin Pak. Mbak, saya nggak pernah menjadi seorang peacekeeper, tapi saya disuruh bikin buku. Iya, Pak. Saya juga baca kebetulan, Akhirnya mau Pak. tidak mau saya menghubungilah 20 tahun Oh, dan Satgas Kongo wah. tersebut. Dari mulai A sampai 20 itu berarti apa tuh ya? Tuh. HIJ, pokoknya sampai 20 lah. Saya Oke, hubungi oke, satu-satu, saya Komandan. minta dokumentasinya, saya Wah, minta ceritanya. Nah, dari situ saya belajar. jadi itu pun tidak terpikirkan kalau tiba-tiba Itu pun saya beberapa tidak tahun berpikir kemudian. bahwa saya akan menjadi dan Satgas Wah, setelah itu, Pak. sangat menginspirasi, Komandan. Jadi dengan saya membuat buku 20 tahun Kongo, inspirasi dari Kapusiat saat itu, Betul. nah itulah yang membuat saya jadi tahu, oh penugasan luar negeri itu seperti itu. Ada kitas, ada majortas, ada minortas. Kitas itu pekerjaan yang dikerjakan lebih dari 60 hari, Mbak, Oh, atau baik. 2 bulan. Seperti apa contohnya, Komandan? Nah, alhamdulillah Satgas saya tuh selama 1 tahun melaksanakan misi sudah melaksanakan 73 tugas, Mbak. Wah, apa saja itu, 73 Komandan? itu Banyak sekali. diantaranya 13 kitas. 13 kitas Betul. itu 13 pekerjaan yang dikerjakan dalam waktu 60 hari lebih. 60 hari. Baik. Kemudian ada 30-an sekian majortas. Majortas adalah pekerjaan yang dikerjakan antara 10 sampai 60 hari. Betul. Kemudian minortas itu paling banyak, ada sekitar 40-an. Itu pekerjaan yang dikerjakan kurang dari 10 hari. Itu 73 Pekerjaan-pekerjaan itu ringan. sebetulnya bekerja sama dengan pasukan luar negeri atau hanya pasukan Indonesia? Hanya kita saja, Mbak. Itu dilakukan bersamaan waktunya. Itu 73 kan dalam 1 tahun dengan rentang waktu 60 hari, 30 hari. Itu Iya. bersamaan berarti ya, Komandan? Ada yang bersamaan, ada yang secara seri, ada yang secara paralel. Wah. Jadi memang kan di organisasi kita tuh ada organisasi tim horizontal, organisasi tim vertikal, dan organisasi tim EOD. Nah, jadi hampir bisa dibilang selama kita 1 tahun tuh nonstop kerjaan, Mbak. Wah. Karena memang pada saat kita ke sana itu situasi di Afrika tuh lagi lagi election, lagi menjelang pemilu, baik itu pemilu presiden maupun pemilu pilkada. Oh. Sehingga tuntutan dari negara sana tinggi, sehingga kita sebagai pasukan UN yang harus netral, ya kita juga harus mendukung pelaksanaan pemilu itu supaya nanti berjalan lancar. Salah satunya kita membuat akses-akses atau fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung pemerintahan di sana. Baik. Seperti jalan, kantor, tempat ibadah, Baik, dan Komandan. sebagainya. Kalau berbicara tentang fasilitas-fasilitas di sana mungkin menurut pandangan Komandan sendiri, apakah di sana sudah cukup mampu? Maksud kami, ini sudah Satgas yang kebelasan kali, mohon izin. Kemudian apakah selanjutnya Indonesia akan tetap mengirim? Karena kan kalau kita telusuri mungkin kenapa Indonesia salah satu negara yang berkontribusi di Republik Afrika Tengah, karena Republik Afrika Tengah ini perlu bantuan. Kemudian menurut Komandan, berapa lama lagi Republik Afrika Tengah ini harus mendapat bantuan? Memang di mana ada UN di suatu Betul. negara itu pasti ada suatu konflik yang terjadi di situ. Betul. Konflik yang terjadi bukan hanya konflik yang selesai perang selesai, Mbak. Di sini adalah konflik pasca. batin. Jadi luka dalam yang sulit sembuh. Nah, jadi di situ kenapa ada prajurit UN di situ? Jadi kita tidak hanya membangun saja, Mbak. Baik. Tidak hanya membangun konstruksi, membangun fasilitas, merehabilitasi, merenovasi, tidak. Baik. Tapi di situ kita membangun suatu perdamaian, membangun suatu jiwa. Baik. Bagaimana luka yang lama itu bisa sembuh dan masyarakat yang ada di situ bisa percaya sama pemerintahnya, bisa percaya gitu. sama kita. Jadi Baik, membangun Komandan. di sini tuh sulit, Mbak. Seperti Mbak lah, kalau jatuh cinta itu kan Waduh. sulit tuh membangunnya dengan Betul sekali. mengajak Mbak, mungkin ayo kita makan siang bareng, makan malam bareng, itu pasti akan lebih mudah. Tapi untuk membentuk hatinya supaya cocok sama pasangannya itu yang susah. Wah, itu perandaian yang Berapa sangat lamanya pas. Indonesia atau MINUSCA UN berada di sana itu kita tidak bisa prediksi, Mbak. Kita tidak bisa prediksi. Itu adalah kebijakan banyak negara yang memiliki hak veto, utamanya Baik. ada 5 negara itu.
Amerika, kemudian Cina dan sebagainya, Rusia. Itu yang mereka yang menentukan, dan banyak negara-negara yang pendukung PBB lainnya yang ikut berkontribusi untuk membiayai operasional di MINUSCA. Jadi sampai kapannya saya tidak bisa menjawab, Mbak. Saya Baik, berharap sih baik Komandan. selama TNI masih ada, selama TNI masih bisa mengirimkan peacekeeper-nya, kirim untuk menjadi peacekeeper di negara konflik khususnya, Pak. Baik Komandan. Komandan selama 1 tahun di negara yang jauh dari Indonesia, apa sih momen yang paling menyentuh hati menurut Komandan? Momen yang paling menyentuh hati adalah kita membuat jalan, Mbak. Wah, kenapa itu Komandan? Karena di Afrika itu jalan ini apa ya, sebagai akses utama hidupnya ekonomi. Wah, berarti menghidupkan ekonomi kembali. Betul. Maka itu Zeni itu jiwa membangunnya sangat tinggi, dan sangat tepat sekali mengirimkan peacekeeper itu sebagai pasukan Zeni. Karena apa? Karena di sana yang paling saya berkesan adalah membangun jalan sepanjang 72 km, Mbak. Selama Mbak 1 bayangin tahun. 72 km. Di Wah, sini Jakarta Bandung aja 128 kilo iya. ya. Berarti ini setengahnya. Berarti sampai Waduh. Cikampek ini, Mbak. Saya Wah. bikin jalan selama dikasih waktu hanya 1 tahun. Wah. Dengan jadi itu medan. targetnya ya Komandan? Iya. Oh, Tapi ditargetkan kita ya. bisa menyelesaikan 4 bulan. Wah, dalam 4 bulan Dalam 7 4 bulan. bulan. Wah. Karena memang jalan di sana kan tidak seperti jalan di Indonesia yang ada Baik. aspal, kemudian di beton, tidak. Sana cukup membuka lahan, clearing area, kemudian kita upgrading road, artinya kita membuat jalannya itu lebih tinggi daripada kanan kirinya, kemudian kita leveling, kemudian kita bikin drainase sampai kita compacting, nah baru bisa digunakan jalan. Jadi Baik. rata-rata dengan kita membuat jalan itu, Mbak, yang semula dari satu titik dari Bosambele ke Bosangwa itu ditempuh sekitar 2 jam, dengan kita memperbaiki dan membuat jalan aksesnya itu menjadi lebih bagus, itu bisa ditempuh sekitar 1 jam. Wah, jadi kayak membangun jalan tol ya. Iya, betul. Betul sekali. Dan mereka sangat berterima kasih sekali, sangat senang sekali. Mungkin kalau saya boleh menunjukkan video-video saya pengalaman kerja membuat jalan itu, bisa itu nanti dilampirkan, oh gitu ya, Mbak. Komandan. Bisa ya, Mbak ya? Bisa, Oke. izin. Alhamdulillah. Nanti bisa saya kirim video-video heroik kita bagaimana membuka jalan di tengah lebatnya hutan, di tengah sulitnya air, di tengah banyaknya debu, dan di tengah teriknya matahari. Wah. Dan sulitnya makan, dan harga-harga biaya yang sangat mahal, itu menjadi tantangan. Baik, kita. Komandan. Wah. Luar biasa. Saya juga Luar nggak menyangka, biasa Mbak, bisa sekali. melaksanakan tugas itu. Wah. sampai kita bisa kembali ke tanah air. Dari awalnya Komandan tidak menyangka, mungkin sempat putus asa, bagaimana sudah mau berangkat, ternyata nggak jadi, ternyata malah menjadi komandannya. Wah, itu sangat terinspirasi saya, Komandan. Semoga ya, saya sepertinya setelah ini langsung baca-baca buku-buku ini peacekeeper agar nantinya mungkin beberapa tahun lagi saya bisa seperti komandan. Siap, walaupun Mbak. tidak menjadi komandan. Intinya Mbak Dewi bekerja saja yang baik, ikhlas, kemudian punya cita-cita boleh, tapi yakinlah bahwa takdir itu sudah ditentukan. Betul. Ya. Kalau memang kita takdirnya bisa menjadi peacekeeper, insya Allah kita akan menjadi peacekeeper, Mbak. Amin. Jadi supaya kita bisa menuju ke situ, bekerja saja, bekerja tulus, ikhlas, tidak usah mengharap pamrih, insya Allah ada jalan menuju ke situ. Baik Komandan, setelah kembali dari Republik Afrika Tengah, menurut Komandan, dari hati Komandan yang paling dalam, apa sih arti perdamaian itu sendiri? Perdamaian, Mbak ya, boleh saya lihat ini, Mbak ya? Boleh Komandan. Perdamaian itu bagi saya tuh sesuatu yang unik, Mbak. Uniknya apa? Karena kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Wah. Kita tidak bisa mendamaikan orang kalau di diri kita sendiri tidak belum berdamai. Damai, Kan kalau ada lagunya tuh, Mbak ya. Betul. Bagaimana itu Komandan lagunya? Lagunya tuh jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Nah, itu kan artinya kita harus berdamai. Betul. Berdamai sampai kapanpun. Nah, jadi perdamaian bagi saya itu adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang kita alami. Setelah kita bersyukur atas apa yang kita alami, kita berbagi.
Baik, Bagaimana kita membuat orang yang ada di sekitar kita tuh menjadi tenang dan senang. baik Komandan. Menyenangkan dan menyenangkan orang lain. Jadi itulah doa yang selalu selama saya bertugas, saya selalu berdoa bagaimana saya itu bisa membuat tenang dan membuat senang orang di sekeliling saya. Baik Komandan. Jadi tidak hanya ke prajurit saya, tapi juga ke masyarakat Republik Afrika Tengah, juga teman-teman saya dari kontingen-kontingen negara lain yang ada di MINUSCA. Baik, Itu yang saya sangat upayakan, menginspirasi. bagaimana berdamai dengan diri sendiri dan bagaimana berdamai dengan lingkungan. Dan Baik. alhamdulillah prajurit-prajurit saya bisa melaksanakan itu, Mbak. Melaksanakan itu karena mereka, saya selalu himbau kalau berdoa tuh cukup gunakan 3 formulasi MLM, Mbak. Apa Kalau itu? berdoa tuh MLM itu bukan bisnis MLM ya. Betul. Kan dulu terkenal tuh Iya, bisnis MLM kan ya. Jadi kalau kita ini harus ngajak orang Iya, nanti sangat dapat viral untung. itu. Tapi saya MLM itu adalah berdoa. Berdoa M yang pertama itu mudahkanlah. Betul. Mudahkanlah segala urusan, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua tuh L. L itu adalah lancarkanlah. Lancarkanlah rezeki, lancarkanlah karir. Betul. Yang M yang terakhir, yang ketiga ini adalah mampukanlah setiap ujian yang Baik. diberikan. Ya, jadi MLM. formulasi doa yang saya ajarkan ke prajurit saya sehingga mereka sampai sekarang bisa istiqomah, memiliki keimanan, kesehatan dan keselamatan kembali ke tanah air dengan MLM, mudahkanlah, lancarkanlah dan mampukanlah. Itu Baik, saja Komandan, doa yang sangat menginspirasi. saya bisa kasihkan ke mereka, Mbak. Baik. Komandan, apabila Komandan bertemu dengan prajurit Zeni Muda yang mungkin nantinya menggantikan Komandan untuk bertugas di kancah internasional membawa nama bangsa, apa sih pesan yang ingin sekali Komandan sampaikan kepada prajurit Zeni Muda tersebut? Untuk prajurit Zeni Muda nih saya kasih motivasi ya. Bukan saya terus merasa hebat karena saya pernah menjadi Dansatgas, kemudian saya pernah menjadi peacekeeper, tidak. Saya hanya memotivasi yang pertama tetaplah profesional. Baik. Ya. Karena kita membawa nama bangsa dan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, selain harus profesional, ya kita harus mempersiapkan diri. Baik. Istiqomah artinya tetap bekerja normatif saja. Betul. Bekerja saja tanpa mengharapkan sesuatu, insya Allah akan ada takdir yang baik. Baik. Kemudian saya pesan kepada para calon-calon peacekeeper muda, nantinya bekerja ke daerah misi datang jangan hanya dengan keahlian, tapi harus dengan hati, Mbak. Baik. Karena kalau dengan keahlian saya yakin kita jadi tentara tuh sudah ahli. Jadi Betul. tentara, apalagi Bertahun-tahun. tahun-tahun, apalagi prajurit Zeni ya kan, sudah ahli di bidangnya. Betul. Tapi kalau bekerja dengan hati, yakinlah itu segala pekerjaan tidak ada yang sulit untuk Baik. diinikan. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita di sana adalah sebagai duta bangsa. Jadi sebelum kita berangkat ke sana, bekali diri kita dengan kekayaan apa yang kita miliki. Karena apa? Karena kita di sana juga memperkenalkan negara kita, Mbak. Mungkin nanti kalau ada tampilan medal parade, Siap. medal parade UN, kita situ menampilkan seluruh dari Aceh sampai Papua, kita tampilkan tarian-tarian budaya-budaya itu. Sangat menarik, Komandan. Yang bisa mengenalkan bahwa Indonesia itu seperti apa. Dan mereka kaget setelah mereka melihat UN Medal Parade-nya Indonesia. Mereka baru tahu bahwa Indonesia ini negara besar, memiliki 17.000 pulau, kemudian memiliki mungkin 250 apa 300 juta penduduk ya sekarang tuh kan. Betul sekali. Luar biasa, mereka sampai terkaget-kaget. Wah, besar sekali ternyata negaramu. Sebelumnya mereka tuh tidak tahu Indonesia tuh dikira negara kecil atau seperti apa, tapi setelah kita menunjukkan medal parade itu, mereka bisa melihat Indonesia dan mereka pengen akhirnya ke Indonesia, Mbak. Wah, sekalian promosi, Komandan ya. Iya, saya mengundang seluruh komandan Satgas MINUSCA, apabila mereka ke Indonesia mereka wajib menghubungi saya. Dan mereka sangat mengapresiasi, ya Komandan nanti saya akan ke Bali, saya akan ke Jakarta. Sampai seperti itu. Baik, sekaligus mempromosikan kebudayaan serta mungkin ada pariwisata yang menarik untuk dikunjungi, Komandan. Betul, Mbak. Komandan, mungkin sepertinya tuh kita perlu banyak waktu untuk
melanjutkan obrolan ini. Tapi ya gimana, kita kan hanya sebatas podcast Benteng Bicara. Mungkin besok-besok komandan bisa menjadi narasumber lagi. Makasih, Kemudian mungkin satu yang terakhir komandan, mungkin satu kata untuk menggambarkan pengalaman komandan menjadi komandan Satuan Tugas Minuska. Satu kata. Satu kata, syukur Mbak. Masya Allah. Syukur. Siap. Karena saya membawa 240 orang nih gak ringan Mbak. Betul komandan. Tempat yang jauh dari negara asal, kemudian membawa 240 orang ini beserta keluarganya, anaknya, istrinya. Jadi tanpa rasa syukur itu berat bagi saya bisa membawa mereka kembali. Baik. Alhamdulillah, dengan kita mensyukuri apapun yang kita hadapi, itu Allah akan memberikan jalan kepada kita Mbak. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada TNI, terima kasih kepada bangsa Indonesia, terima kasih kepada Zeni, dan terima kasih kepada Menzikon dan satuan saya Yonzikon 14 sebagai main body. Saya diberikan kepercayaan untuk melaksanakan amanah di bumi Republik Afrika Tengah. Dengan 240 orang berangkat, 240 orang kembali. Siap. Tanpa pelanggaran. Siap. Semuanya sehat, lengkap, material pun tidak ada yang hilang ataupun rusak dan sebagainya. Dan kami menyerahkan segala tugas dan tanggung jawab kami sepenuhnya kepada Satgas yang baru. Dengan tidak menutupi sedikit apapun. Kita akan berikan semua supaya apa? Supaya mereka bisa lebih baik daripada kami Mbak. Jadi syukurlah yang menjadi kata bagi saya untuk gambaran bagaimana misi ini. Saya alhamdulillah bisa mimpin dengan insya Allah alhamdulillah berhasil kalau saya bilang saya sendiri Mbak. Baik, terima kasih banyak komandan atas mungkin kisah yang sangat inspiratif, wawasan dan pandangan komandan yang akan menggugah hati para pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Benteng Bicara hingga selesai. Jangan lupa untuk menantikan episode-episode berikutnya karena kita masih punya banyak sekali cerita inspiratif serta kisah-kisah dedikasi serta pengabdian Zeni TNI Angkatan Darat. Sekian, apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf.